Yang tersisa hanyalah bahan makanan dari kurma yang kami bawa sebagai bekal saat itu. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan kami menyusun kurma-kurma tersebut menjadi sebuah patung dan kami berdoa kepadanya. Namun tiba-tiba saat itu kami lapar, terpaksa kami memakan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah Umar bin Khattab yang memakan Tuhannya. Umar ibnu Al-Khattab, kita semua mengetahuinya. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal tegas, pemberani, bahkan disebutkan para syaiton-syaiton pun dibuat lari kalau bertemu dengannya. Sampai-sampai ada suatu kisah yang menceritakan saat Umar meninggal, beliau berani membentak malaikat Munkar dan Nakir saat menanyai beliau. Seorang sahabat yang mempunyai julukan Al-Faruq, sebuah julukan yang diberikan Rasulullah karena sahabat Umar bin Khattab ini merupakan sahabat yang tegas dalam menegakkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Tak hanya syaitan yang takut dengannya, para sahabat pun demikian, bukan semata takut dalam artian takut yang sebenarnya. Para sahabat segan kepada beliau karena kegigihannya dan keberaniannya. Sampai-sampai ada cerita-cerita lucu, cerita yang membuat para sahabat lainnya tertawa akibat cerita beliau. Pernah diceritakan di suatu kisah, di saat Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab sedang sendiri, beliau seperti sedang menangis dan tertawa secara bersamaan. Banyak para sahabat yang melihatnya, namun tak ada satupun dari mereka yang berani bertanya kepada sang Amirul Mukminin. Terus seperti itu, para sahabat pun tidak ada yang berani menanyai sang Amirul Mukminin. Sampai-sampai ada salah satu sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya kepada sang Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis sambil tertawa seperti itu?" Kemudian Umar bin Khattab pun menjawabnya, "Hal yang membuat aku menangis adalah saat aku menguburkan anak perempuanku secara hidup-hidup. Aku sangat menyesalinya. Kalau saja aku tidak menguburkannya secara hidup-hidup, pasti saat ini aku bisa hidup dengannya dan mempunyai banyak cucu darinya." Lantas, apa yang membuatmu tertawa sampai seperti itu, wahai Amirul Mukminin? Lalu Umar bin Khattab pun menceritakan seperti yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah di dalam suatu ceramahnya. Saat itu zaman jahiliyah, saat aku masih menjadi pemuka di kaum kafir Quraisy, kami dipaksa dan harus menyembah berhala, dan berhala-berhala itu harus dibuat dari batu yang dipahat dari Mekah. Harus batu dari Mekah, tidak boleh batu dari daerah lain. Suatu ketika aku pergi bersama kabilah kafir Quraisyku untuk perjalanan dagang. Saat itu aku ingin berdoa meminta kepada Tuhanku untuk diberikan kelancaran, keselamatan, keberkahan dan kesuksesan, tapi aku lupa membawanya. Alhasil ada salah satu dari kawan kami mengusulkan untuk membuat dan memahat Tuhan dari kayu. Padahal itu tidak dibenarkan, yang seharusnya Tuhan itu terbuat dari batu yang dipahat dari Mekah. Karena penuh keterpaksaan, akhirnya kami pun membuatlah Tuhan itu dari kayu. Tapi Tuhan tersebut juga jatuh dan patah diinjak unta-unta kami saat di perjalanan.
Kami sudah bingung waktu itu. Yang tersisa hanyalah bahan makanan dari kurma yang kami bawa sebagai bekal saat itu. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan kami menyusun kurma-kurma tersebut menjadi sebuah patung dan kami berdoa kepadanya. Namun tiba-tiba saat itu kami lapar. Terpaksa kami memakan Tuhan tersebut secara bersama-sama. Sontak cerita ini membuat para sahabat yang ada pada saat itu tertawa bersama-sama. Dari cerita itulah mengapa zaman sebelum Rasulullah datang disebut sebagai zaman jahiliyah. Banyak kegiatan yang tidak bermanfaat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman itu. Banyak yang menguburkan anak perempuan secara hidup-hidup karena dianggap tidak berguna. Banyak yang menyembah berhala, meminum khamr, dan kebodohan-kebodohan lainnya yang tidak mendatangkan manfaat. Demikianlah kisah dari Umar bin Khattab yang memakan Tuhannya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.